Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Muhammad Irfansyah. Sini kita kembali lagi belajar tentang sifat wajib Allah, yaitu ada 20. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu agar siswa meyakini sifat wajib Allah dan membiasakan perilaku, disiplin, dan tanggung jawab sebagai cermin beriman pada sifat wajib Allah. Selanjutnya, siswa dapat menguraikan pengertian sifat wajib Allah dan menelaah makna sifat wajib Allah. Oke, masuk dari pengertian sifat wajib Allah. Allah adalah zat yang maha sempurna dan yang maha agung. Nama Allah juga disebut Ismul Jalalah. Zatnya adalah tunggal, tidak terdiri dari unsur-unsur dan bagian-bagian, dan tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Dan karena itu manusia dilarang berpikir tentang zat Allah karena tidak dapat mengetahuinya. Jadi adik-adik, zat Allah itu adalah tunggal, yang artinya satu, tidak terdiri dari unsur-unsur bagian-bagian, dan tidak ada suatu apapun yang menyerupainya. Jadi sifat wajib Allah itu ada 20 adik-adik. Yang pertama yaitu wujud, yang artinya ada. Jadi Allah itu adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ayat yang menjelaskan sifat Allah yang pertama ini dalam Al-Quran, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, jadi itu sifat wajib Allah yang pertama. Sifat wajib Allah yang kedua yaitu Qidam. Qidam di sini dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Nah, ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat wajib Allah yang ketiga yaitu Baqo, yang artinya kekal. Maksudnya Allah maha kekal, tidak akan punah, binasa, atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Nah, jadi Allah itu tidak akan pernah mati. Baik itu pada saat datang hari kiamat, dia tidak akan pernah mati. Berbeda kita semua makhluknya akan binasa. Jadi ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat Allah yang ketiga ini, yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang keempat, sifat wajib Allah yaitu mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Nah, jadi adik-adik, Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang menandingi dan menyerupai keagungannya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat Allah yang mukhalafatul hawadis ini, yang artinya dan tidak ada seorang pun setara dengan dia. Sifat wajib Allah yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, bukan berdiri seperti kita manusia ya, Dek, bukan. Jadi Allah itu berdiri dengan sendiri, yang artinya Allah itu tidak tergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Jadi itu yang maksudnya berdiri sendirinya. Nah, ayat yang menjelaskan tentang sifat ini dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Sifat wajib Allah yang keenam yaitu wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa atau satu. Jadi Allah Maha Esa dan tunggal, tidak ada sekutu baginya.
Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat ini, yang artinya seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Sifat wajib Allah yang ketujuh yaitu kudrat, yang artinya berkuasa. Jadi Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat ini yaitu sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sifat wajib Allah yang ke-8 yaitu iradat, yang artinya berkehendak. Nah, apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Jadi apabila Allah itu berkehendak terhadap apapun, dalam hal apapun yang terjadi di dunia ini, maka terjadilah, tidak ada seorang pun, siapapun yang dapat mencegah kehendaknya. Sifat wajib Allah yang ke-9 yaitu ilmu, yang artinya mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak, yang jelas, atau yang tidak jelas, yang tidak tampak. Berbeda dengan ilmu yang berada di dalam kita hambanya, yaitu manusia. Ilmu kita terbatas, adik-adik. Ilmu sifat Allah ini berbeda, jauh sangat berbeda dengan kita. Walaupun sama-sama kata ilmu, tapi hakikatnya berbeda. Nah, ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat ini, yang artinya dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat wajib Allah yang ke-10 yaitu hayat, yang artinya hidup. Jadi Allah adalah maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat ini, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Sifat wajib Allah yang ke-11 yaitu sama, yang artinya mendengar. Jadi Allah maha mendengar, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati kita. Jadi berbeda dalam pendengaran kita. Kita hanya mampu mendengar apa yang johirnya saja. Selanjutnya sifat wajib itu basor, yang artinya melihat. Nah, jadi Allah maha melihat atas segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Ayat yang menjelaskan sifat wajib Allah yang ini, yang artinya sesungguhnya dia, Allah adalah maha pendengar lagi maha melihat. Sifat wajib Allah yang ke-13 yaitu kalam, yang artinya berfirman. Allah itu berfirman, dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti sifat kalam ini ada dari adanya firman kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Kalau kita umat Islam yaitu Al-Quran. Nah, ayat-ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat ini, yang artinya dan tatkala masa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Jadi terdapat adanya persamaan antara kalam Allah dengan kalam manusia, adik-adik. Maka itu hanya pada bahasa atau lafal saja, tidak pada hakikat. Karena sifat kalam pada Allah adalah kadim dan tidak terdiri dari huruf yang merupakan bahasa manusia. Sedangkan Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab merupakan manifestasi dari sifat kalam yang kadim itu, terdiri dari huruf-huruf. Oke, selanjutnya sifat wajib Allah yang ke-14 yaitu qadiran, yang artinya berkuasa. Jadi Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinar itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya dia
melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sifat Allah yang ke-15 yaitu muridan, yang artinya berkehendak. Nah, bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Ayat yang menjelaskan tentang sifat ini yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, artinya sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Nah, sifat wajib Allah yang ke-16 yaitu aliman, yang artinya mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang Maha Esa. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya dan Allah mengetahui segala sesuatu. Sifat wajib Allah yang ke-17 yaitu hayan, yang artinya hidup. Jadi Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat ini yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Sifat ke-18 yaitu sami'an, yang artinya mendengar. Jadi Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan manusia ataupun doa hambanya. Ayat yang menjelaskan tentang sifat ini yang artinya dan Allah lah yang mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sifat yang ke-19 yaitu basiron, artinya melihat. Nah, keadaan Allah yang melihat tiap-tiap yang maujud, benda yang ada, artinya maujud itu Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik, jangan berbuat yang tidak disukainya, karena Allah selalu melihat dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berada, Allah selalu melihat perilaku kita. Selanjutnya sifat wajib Allah yang terakhir yaitu mutakaliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Sama dengan kalam, sifat ini mutakaliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Oke adik-adik, jadi itu sifat 20 Allah yang wajib kita ketahui. Nah, jadi tadi sudah mendengar kan penjelasan Bapak. Jadi kalau bisa sifat 20 ini kita hafal, karena ini sangat berarti dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kita tahu bahwa Allah itu ada, Allah itu tidak sama dengan apapun, Allah itu maha berkehendak. Jika dia berkehendak maka terjadilah sesuatu. Nah, Allah itu maha melihat juga. Jadi ketika kita hendak berbuat yang tidak baik, kita selalu ingat bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuati. Oke Dede, jadi itu saja yang dapat kakak sampaikan untuk mempermudah adik-adik menghafal di rumah masing-masing. Kakak akan memutarkan lagu tentang sifat 20 ini, jadi adik-adik dapat mengikutinya sembari menyanyikan lagu ini, yaitu sifat 20. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatannya, kalau keluar rumah tetap menggunakan masker, cuci tangan. Mungkin itu saja. Kakak minta maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati adik-adik. Semoga kita dapat memahami pelajaran kita kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu